Tapi di balik senyumnya si Richard ini tersembunyi sosok iblis. Selamat datang di catatan terakhir. Cerita yang seharusnya tak pernah didengar. Cerita ini kita dapatkan dari Inggris, dan ini tentang akhir yang mengerikan sang predator. Jadi pada tahun 2019, sebuah sel dibuka perlahan. Bau besi dan darah langsung menyergap petugas. Lampu redup menggantung menyinari tubuh seorang pria yang sudah tak bisa lagi disebut manusia. Ini bukan cerita fiksi, ini adalah kisah nyata tentang Richard Hackle. Oke, sebelum aku lanjut ke ceritanya, buat lo semua yang suka dengan konten kita, jangan lupa terus dukung kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. Biar kita lebih semangat lagi untuk memberikan cerita-cerita yang menarik. Dan buat lo yang punya cerita serem juga, yang mau kita ceritain di sini, bisa langsung DM kita. Predator anak-anak paling mengerikan dari Inggris, dan akhir tragis menantinya. Apa sih yang membuat dia begitu dibenci? Bahkan di antara narapidana juga membencinya. Dan siapa sih sebenarnya yang membalas dendam untuk para korbannya? Jadi si Richard Hackle ini seorang pria dari Inggris yang berpura-pura menjadi misionaris dan fotografer relawan. Target dia menyusup ke komunitas miskin di Asia Tenggara, terutama di Malaysia. Tapi di balik senyumnya si Richard ini tersembunyi sosok iblis. Kenapa disebut iblis? Karena dia tuh pinter banget memanfaatkan kepercayaan di balik kata relawan. Di balik kata relawan ini, dia tuh adalah pemerkosa. Dan pas dia memperkosa tuh, dia memotretnya. Bahkan dia juga mendokumentasikan semuanya. Habis itu, dia tuh mengunggah semuanya tuh di dark web. Jadi, selama Richard Hackle ini berada di Malaysia, dia terus mencari korbannya di balik kata relawan. Nah, sampailah suatu hari nih, ada satu korbannya yang berhasil kabur dan mengungkapkan kejahatan di balik kata relawan. Dan polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Nah, dalam penyelidikan ditemukan lebih dari 20.000 foto dan video pelecehan seksual terhadap anak-anak, dan semua itu disimpan di komputer dan kameranya. Bahkan dia membuat panduan online untuk predator lainnya. Jahat banget kan? Ini dengan rincian dia sendiri loh. Jadi total dia dijatuhi 71 dakwaan, termasuklah pemerkosaan, serangan seksual, eksploitasi anak, dan distribusi pornografi anak. Nah, pada tahun 2016, Hackle ditangkap saat dia pulang ke Inggris. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup, minimal 25 tahun sebelum bisa bebas bersyarat. Bahkan, dinding penjara pun gak bisa menyelamatkannya dari neraka yang dia ciptain sendiri. Kenapa disebut dinding penjara pun gak bisa menyelamatkannya? Karena di balik jeriji Satan sudah ada seorang narapidana yang memperhatikannya. Namanya Paul Fitzgerald. Dia ini adalah seorang narapidana psikopat dengan masa lalu yang juga gelap banget. Fitzgerald ini bukan pahlawan ya, bahkan dia sendiri pun seorang kriminal berbahaya. Tapi dia mengaku dia tuh punya satu tujuan suci, Yaitu menyiksa pedofil dan membuat mereka merasakan neraka. Kenapa sih
Fitzgerald ini mau menyiksa Richard Hackle karena Fitzgerald ini tuh nggak suka sama penjahat-penjahat pedofil, terutama pada anak-anak. Dan Hackle adalah target utamanya. Fitzgerald pernah berkata, "Saya ingin dia tahu rasanya disiksa. Saya ingin dia mati perlahan." Dan saya berhasil. Nah, jadi Fitzgerald ini udah lama ngerencanain ini. Bahkan dalam 2 minggu terakhir sebelum pembunuhan, sebelum dia ngebunuh si Richard ini, ada 3 laporan intelijen. Yaitu Fitzgerald ini memfantasikan penyiksaan, mengincar Hackle, dan mengasah sendok logam sendiri. Tapi gak ada satupun yang ditindaklanjuti sama polisi. Nah, pada 19 Oktober 2019, si Paul Fitzgerald ini menyusup ke dalam sel Richard Hackle dengan perlengkapannya. Apa aja nih perlengkapannya? Ada kabel listrik, ada lakban, sendok logam tajam, dan niat pembalasan. Dan yang terjadi malam itu tuh bukan cuma sekedar pembunuhan doang, tapi itu juga sebuah ritual. Jadi pada saat Fitzgerald ini berhasil masuk ke selnya Richard langsung disiksa, dibelenggu seperti binatang, dibekap, dilecehkan secara seksual, lalu ditertawakan. Udah gitu, wajahnya dipukuli sampai rahangnya itu patah, mulutnya disumpal, wajahnya tuh ditusuk berkali-kali dengan sendok logam. Enggak sampai di situ aja, bahkan sendok logam itu dimasukin lewat hidung menembus ke otaknya si Richard. Nah, yang paling mengerikan nih, si Richard ini masih hidup saat semuanya tuh dimulai. Pas tubuh Hackle ini nggak gerak lagi, Fitzgerald tuh duduk dengan tenang. Itu nunggu petugas datang sambil tersenyum. Lalu si Fitzgerald ini disidang, dan di persidangan dia sama sekali nggak ada menyesal-menyesalnya tuh. Dia justru ngomong gini, "Saya ingin dia tahu rasanya disiksa, dan saya berhasil." Publik terbelah. Ada yang menyebut Fitzgerald ini monster, tapi gak sedikit yang menganggapnya sebagai pahlawan bagi ratusan anak-anak yang gak pernah bisa bersuara. Eits, ini perlu digarisbawahin guys. Ini bukan pembenaran atas kekerasan, tapi kisah ini mengingatkan kita bahwa kejahatan yang tak terlihat bisa berakhir dengan pembalasan yang paling menyeramkan. Kini Richard Hackle telah mati, tapi luka dari ribuan anak yang pernah dia rusak tak akan pernah sembuh. Dan ingat, selalu jaga anak-anak di sekitar kalian, karena monster kadang muncul dengan wajah yang paling ramah, sopan, santun, dan menyenangkan. Terima kasih sudah mendengarkan catatan terakhir, dan catatan ditutup.